Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Sini saya akan membalas atau mengkritisi pendapat dari Ibu Tina Hotmaida, yang dimana ibu ini telah mengkritisi juga pendapatnya pendeta Mangapul Sagala. Ya, kita lihat sebentar videonya. Kita lihat. Jadi kalau krismatik sudah terdaftar ke Dikti, Bapak Ibu. Kita lihat. Kalau saksi Jehovah bisa Bapak komplain ya. Dia mulai mengambil institusi, padahal kita tidak membahas institusi karismatiknya. Kita sudah Bapak Ibu, kita lihat. Padahal kita menjelaskan ajarannya, bukan institusinya. Tidak apa-apa, Pak. Ya, kalau Bapak mau komplain, terserah Bapak ya. Namanya kan kita ini berbeda aliran. Karena Bapak sudah mengkritisi tentang bahasa roh dan lihat Bapak Ibu dan mengatakan sesat itu bahasa roh. Ya, memang bahasa roh itu. Jadi hari ini jika Sikarabara itu sesat. Apa itu bahasa roh? Bahasa roh ini ada dua, Bapak Ibu. Dia mulai katanya ada dua. Membangun diri, Bapak Ibu. Membangun diri katanya. Betul. Diri kepada Tuhan Yesus. Oke. Bahasa itu tidak dimengerti semua orang, Bapak Ibu. Oke. Tidak ada satupun orang yang mengerti bahasa Sikarabara itu. Dia mulai Sikarabara itu adalah bahasa roh. Allah itu ini sesat sekali ya Bapak Ibu ya. Bisa lihat saya sudah balas Bapak Ibu. Saya komentari, cuman saya masih belum puas karena waktu saya komentari ibu ini balas sekali dan dia tidak mau balas lagi komentar saya yang kedua kalinya. Saya panjang lebar menjelaskan bahasa roh itu apa, tapi saya sekarang akan membuatnya menjadi video biar semua makin jelas Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, shalom. Jika kita lihat bahasa roh itu pertama kali itu pada saat hari Pentakosta Bapak Ibu. Jika kita lihat kebanyakan bahasa ini adalah bahasa negara sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat, karena pada saat itu hari Pentakosta ada banyak orang Persia, media yang datang ke Yerusalem. Namun tiba-tiba mereka kaget bahwa rasul-rasul menggunakan bahasa mereka, padahal mereka tidak belajar. Mereka heran dan makanya Petrus menegur mereka, mereka bukan sedang mabuk, kata Petrus. Disinilah mulainya bahasa roh Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Korintus, 1 Korintus pasal 14, itu sangat jelas sekali Bapak Ibu, bahwa 1 Korintus 14 ayat 5, disitu dikatakan, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbahasa roh, kecuali kalau orang itu juga yang berbahasa roh menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi konsekuensi logisnya Bapak Ibu, kalau tidak ada yang menafsir, berarti bahasa roh itu lebih rendah daripada nubuat, karena tidak ada yang menafsir. Oke, sampai sini jelas sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga di 1 Korintus, masih 1 Korintus pasal 14, masih sama pasal 14, namun ayat yang ke-22 sampai 23. Ayat 22 menjelaskan seperti ini Bapak Ibu, bahwa bahasa roh adalah tanda bukan untuk yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ini maksudnya bisa juga kita masukkan interdenominasi gereja ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahwa interdenominasi gereja juga menentukan Bapak Ibu, supaya bahasa roh ini dimengerti gitu, sehingga kita tidak dibilang gila gitu Bapak Ibu.
Makanya dia di 23 menegaskan bahwa kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan setiap orang berkata dengan bahasa roh lalu masuklah orang luar atau orang yang tidak beriman, tidaklah mereka berkata bahwa kamu gila. Makanya seharusnya bahasa roh ini ada yang menafsirkan sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu apa yang mereka katakan. Jadi konsekuensi logisnya bahasa roh harus ada yang menafsirkan supaya tidak dikatakan gila. Lebih jelas lagi di 1 Korintus juga masih sama pasal 14 ayat 27 sampai 28. Di sini berkata demikian, jika ada yang berkata dalam bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak 3 orang, seorang demikian harus ada yang lain menafsirkan. Ayat 28, jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka diam dalam pertemuan. Ini jelas sekali Bapak, diam dan hanya berkata-kata dalam diri dan kepada Allah, dirinya kepada Allah. Kalau dalam BBC bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih jelas lagi. Bahasa Indonesia sehari-hari jelas apa maksudnya berkata dengan ini maksudnya sangat jelas. Biarlah mereka berbicara dalam hati. Dalam hati katanya Bapak Ibu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam hati saja kepada Allah. Jadi tidak usah ngomong karena tidak ada penafsirnya. Lebih baik diam saja. Jadi kesimpulannya bahasa roh adalah bahasa yang harus bisa ditafsirkan. Maupun orang itu sendiri yang berbahasa roh, dia harus menafsirkannya. Dan bahasa roh itu tidaklah bahasa yang bisa dipelajari. Dan bahasa roh itu bukanlah bahasa sikara bara bala. Itu bukanlah bahasa roh. Karena kita lihat kejadian yang sangat jelas itu di hari Pentakosta. Itu bahasa yang khas, artinya bahasa negara yang mereka sampai kaget bahwa orang-orang itu, rasul-rasul itu bisa berbahasa mereka. Sedangkan bahasa sikara bara ini bahasa apa Bapak Ibu? Bahasa apa? Bahasa nggak jelas. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, kata diam dalam bahasa Yunaninya itu isigao, artinya diam, berhenti berbicara, berhenti menyembunyikan. Di sini lebih cocok dipakai kata berhenti berbicara, berarti dalam hati saja, nggak usah pakai mulut. Ini jelas sekali Bapak Ibu. Menyembunyikan, berhenti berbicara, di sini lebih cocok diartikan berhenti berbicara, berarti diam dalam hati, dan nggak usah berbicara kalau tidak ada yang menafsirkannya Bapak Ibu. Jelas bahasa roh sikara bara itu tidak akan kita lihat. Terima kasih Bapak Ibu, sekian, shalom.